Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fauzia dari kelas 4A Prodi Pendidikan Biologi Universitas Galuh Ciamis. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena dari hujan asam. Hujan asam adalah sebuah fenomena akibat dari pencemaran udara yang sudah kelewat buruk. Fenomena ini menyebabkan asam turun dari atmosfer ke bumi. Faktor terjadinya hujan asam yaitu adanya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan secara alam. Gas sulfur dioksida dan gas nitrogen dioksida merupakan senyawa kimia yang dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Kedua senyawa tersebut akan bereaksi dengan oksigen, air, dan bahan kimia lainnya untuk membentuk suatu larutan sulfurik dan asam nitrat, yaitu dengan sifat asam yang tinggi. Hal inilah yang dikenal dengan hujan asam. Aktivitas vulkanik gunung berapi, asap kendaraan bermotor, asap pabrik, pembangkit tenaga listrik, tambang batu bara, dan pembakaran minyak bumi. Semua hal ini dapat melepaskan sulfur dioksida dan gas nitrogen dioksida ke udara. Pada akhirnya akan memicu terjadinya hujan asam. Gas sulfur dioksida (SO2) akan mengikat oksigen di udara dan berubah menjadi sulfur trioksida. Kemudian sulfur trioksida ini akan bereaksi dengan air di udara untuk membentuk air hujan berupa asam sulfat atau H2SO4. Gas nitrogen oksida atau NO2 yang naik ke atmosfer akan bereaksi dengan oksigen untuk membentuk gas nitrogen dioksida. Gas nitrogen dioksida ini kemudian akan bereaksi kembali dengan partikel air di udara dan membentuk air hujan berupa asam nitrat atau HNO3 dan asam nitrit atau HNO2. Asam sulfat H2SO4, asam nitrat HNO3, dan asam nitrit HNO2 kemudian turun ke permukaan bumi dalam berupa air hujan, salju, atau kabut yang bersifat asam. Dampak dari fenomena hujan asam ini dapat berdampak pada manusia, lingkungan, hewan, dan juga tumbuhan. Dampak yang pertama yaitu dirasakan oleh manusia. Berdasarkan hasil penelitian, sulfur dioksida yang dihasilkan oleh hujan asam juga dapat bereaksi secara kimia di dalam udara dengan terbentuknya partikel halus sulfat, yang mana partikel halus ini akan mengikat dalam paru-paru yang akan menyebabkan penyakit pernapasan. Selain itu juga dapat mempertinggi resiko terkena kanker kulit karena senyawa sulfat dan nitrat mengalami kontak langsung dengan kulit. Dampak yang kedua dari hujan asam dirasakan oleh lingkungan. Dampaknya yang pertama yaitu kerusakan pada tanah, yang kedua perubahan pH air permukaan dan air tanah, yang ketiga kerusakan daun tumbuhan, dan yang terakhir mempercepat korosifnya bahan-bahan dari logam. Dampak yang ketiga dari hujan asam dirasakan oleh hewan. Hewan juga memiliki ambang toleransi terhadap hujan asam. Spesies hewan tanah yang mikroskopis akan langsung mati saat pH tanah meningkat, karena sifat hewan mikroskopis adalah sangat spesifik dan rentan terhadap perubahan lingkungan yang ekstrim. Spesies hewan yang lain juga akan terancam karena jumlah produsen atau tumbuhan semakin sedikit. Berbagai penyakit juga akan terjadi pada hewan karena kulitnya terkena air dengan keasaman tinggi. Hal ini jelas akan menyebabkan kepunahan spesies. Dampak yang keempat yaitu pada tumbuhan. Hujan asam yang larut bersama nutrisi di dalam tanah akan menghilangkan kandungan tersebut sebelum pohon-pohon dapat menggunakannya untuk tumbuh, serta akan melepaskan zat kimia beracun seperti aluminium yang akan bercampur di dalam nutrisi, sehingga apabila nutrisi ini dimakan oleh tumbuhan akan menghambat pertumbuhan dan mempercepat daun berguguran. Selebihnya pohon-pohon akan terserang penyakit kekeringan dan mati. Seperti halnya danau, hutan juga mempunyai kemampuan untuk menetralisir hujan asam dengan jenis batuan dan tanah yang dapat mengurangi tingkat keasaman.
Pencemaran udara telah menghambat fotosintesis dan embolisasi hasil fotosintesis dengan pembentukan metabolit sekunder yang potensial beracun. Sebagai akibatnya akan kekurangan energi, karena hasil fotosintesis tertahan di tajuk. Sebaliknya, tajuk mengakumulasikan zat yang potensial beracun tersebut. Dengan demikian, pertumbuhan akar dan mikroriza terhambat, sedangkan daun pun menjadi rontok. Pohon menjadi lemah dan mudah terserang penyakit dan hama. Penurunan pH tanah akibat deposisi asam atau hujan asam juga menyebabkan terlepasnya aluminium dari tanah dan menimbulkan keracunan. Akar yang halus akan mengalami nekrosis sehingga penyerapan hara dan air terhambat. Hal ini menyebabkan pohon kekurangan air dan hara serta akhirnya mati. Hanya tumbuhan tertentu yang dapat bertahan hidup pada daerah tersebut. Hal ini akan berakibat pada hilangnya beberapa spesies. Ini juga berarti bahwa keragaman hayati tanaman juga semakin menurun. Kadar SO2 yang tinggi di hutan menyebabkan noda putih atau coklat pada permukaan daun. Jika hal ini terjadi, dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan kematian tumbuhan tersebut. Sekian pemaparan tentang fenomena hujan asam yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.